Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fauzan, mahasiswa PPG LPTK Wali Songo. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di dalam kelas dengan tema faktor-faktor kemajuan Islam di dunia. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Hey now, could we stop the world tonight? Just wanna lay down and feel your body close to mine. All I wanna hear you say is that we're never gonna leave this place. But if we ever fade away, I hope you know I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay shake hands. All the love inside of me, underneath the golden sky. We sit and watch the evening tide. I see the fire in your eyes, and I gotta say, I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young, stay young. I wanna stay I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. I wanna stay young, stay young with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Nur Fauzan, mahasiswa PPG Wali Songo tahun 2022, kelas 3J. Dalam hal ini Pak Fauzan akan memperagakan praktek pengalaman lapangan, yaitu membuat video pembelajaran. Demikian perkenalan singkat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 MIPA 4 yang berbahagia, sebelum pembelajaran hari ini kita laksanakan, mohon salah satu untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yo ayo pipa emas ku ingin belajar agama Islam. Yo ayo pipa emas ku ingin belajar agama Islam. Siapa kita? Di mana kita? SMA Negeri 11 Semarang. 11 MIPA 4. Hari ini hadir semuanya ya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan tidak ada yang izin atau sakit. Baik, selanjutnya Pak Bosen menyampaikan bahwa hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari terkait sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di semester genap ini kita lanjutkan pembelajaran dengan tema atau bab faktor-faktor perkembangan Islam di dunia. Ya, kita tahu bahwa agama Islam ini pertama kali diajarkan di mana? Di Arab Saudi, disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian tentunya ada yang tahu di mana saja umat Islam, di negara-negara mana saja yang rakyatnya menganut agama Islam selain di Asia. Di Asia contoh negara mana saja? Ada 3, misalkan sekitar 3. Brunei, Malaysia, Indonesia, Turki itu maksudnya Iran. Terus kalau di Eropa ada Turki, Inggris, ya. Terus ada juga negara Jerman. Selanjutnya di Amerika, ya. Walaupun di negara-negara tersebut umat Islam menjadi kaum minoritas, namun di Indonesia bahwa umat Islam ini termasuk umat yang terbesar di dunia, bahkan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya, selanjutnya pada materi ini Pak Fauzan akan menyampaikan kenapa agama Islam ini mudah diterima oleh umat manusia. Ada yang tahu? Ya, perlu Pak Fauzan sampaikan karena yang pertama ajarannya sangat mudah, tidak membedakan status sosial, derajat. Yang ketiga biayanya murah,
masuk Islam itu tidak perlu membayar, cukup syaratnya yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu betul. Kalau tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dimengerti, cinta Islam sama Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ketika kalian dulu belajar jenjang SD atau di TPQ Taman Pendidikan Quran. Ya. Selanjutnya faktor-faktor perkembangan Islam yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ternyata pada masa kerajaan Umayyah ya, dan kerajaan Abbasiyah ternyata sudah berkembang begitu pesat. Bahkan ilmu pengetahuan ini menjadi peradaban dunia pada masanya. Namun setelah Perang Dunia Kedua, karena buku-buku atau literasi yang dalam Islam banyak dimusnahkan, sehingga ajaran Islam seiring berjalannya waktu mengalami berbagai kemunduran. Namun pada masa awal Islam kita tahu bahwa kita bagi 3 periode. Ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, periode klasik itu dimulai kapan? Yaitu dimulai tahun 650 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Ya, yaitu di masa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Rasul, ulama Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan dilanjutkan masa tabi'in. Setelah masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in. Apa itu tabi'in? Yaitu adalah pengikut. Siapa yang diikuti? Yaitu para sahabat dan Rasulullah. Yang kuncinya atau tujuannya yaitu mengikuti ajaran Rasulullah, disebut tabi'in. Dan masa tabi'in itulah yaitu disebut masa peradaban, masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Disitulah ilmu pengetahuan berkembang pesat, munculnya perpustakaan, banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang menulis buku dan lain sebagainya. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu dimulai tahun 1250 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Nah, dan selanjutnya periode yaitu tahun 1800 sampai saat ini. Ternyata ajaran Islam berkembang begitu besar. Bahkan sekarang kalau kita contoh ambil masalah muamalah, khususnya dalam jual beli. Kalau dulu rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli dan harus bertemu. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, jual beli ini ada jual beli online, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu di dunia nyata, hanya berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Dan barang dipesan, dibayar, dan dikirim. Ya,
Ini periode modern. Dan seiring ajaran-ajaran Islam, baik itu yang sifatnya materi fikih, bahasa, sampai materi-materi akhlak dan tauhid, ini berkembang begitu pesat. Nah, selanjutnya kenapa ajaran Islam itu bisa diterima? Tadi disampaikan karena mudahnya masuk Islam, biaya yang mudah, tidak membedakan status sosial. Dan di slide ini Pak Fauzan sampaikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan dan politik. Karena luas ya pemerintahan Islam itu, tidak harus menjadi negara Islam. Di Indonesia pun cukup menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi perilakunya, interaksinya itu sudah mencerminkan ajaran Islam, yaitu adanya toleransi. Kalau kita tidak mentoleransi, yang terjadi seperti yang terjadi di Bandung kemarin, di Polsek Astana, itu terjadi bom bunuh diri. Dan ini jangan sampai terjadi. Apalagi anak-anakku kelas 12 MIPA 4 jangan berpikir yang radikal, karena ajaran Islam ini adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua umat manusia, bahkan tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan itu juga perlu dilindungi. Ya. Selanjutnya, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah dan tingginya semangat belajar dan menggali ilmu. Yang pertama tadi, terjadinya asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu berbaurnya umat Islam dengan umat Muslim, seperti dalam muamalah, jual beli, pendidikan. Boleh nggak kita belajar dengan orang di luar Islam? Boleh, asalkan tidak belajar tentang ketauhidan. Yang diajarkan ya ilmu-ilmu umum, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan, ilmu sains, ilmu pengetahuan. Boleh. Tapi kalau tauhid, kita sudah punya dasar, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Khususnya di ayat terakhir, ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Jadi kita saling menghormati umat beragama, tidak boleh mencampur adukan ajaran ketauhidan. Ya, dasarnya seperti itu. Tapi kalau masalah jual beli, masalah sosial, masalah bermasyarakat, boleh toleransi, saling membantu, saling menolong. Misal terjadi adanya bencana alam, erupsi Gunung Semeru, dan bencana alam gempa di Cianjur. Kita boleh siapa saja, nggak perlu. Kemarin sempat viral terjadi, yaitu pelepasan label dari salah satu ormas karena bantuan dari salah satu agama tertentu. Ini bukti sebagian dari umat Islam di lingkungan kita ini belum dewasa dalam hal toleransi. Boleh-boleh saja, yang penting tidak tukar-menukar keimanan.
mana. Nah, salah satunya adalah asimilasi dengan negara Persia. Negara Persia itu sebelumnya namanya peradabannya Babilonia. Kalau sekarang, kalau kita rasakan, kita lihat sekarang ya berbentuk negara Iran dan Irak. Itu salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Ya, karena memang keilmuannya orang Iran ini pintar-pintar, hebat-hebat. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Jadi kalian kan sering mendengar pendapat dari filosof Aristoteles, Socrates, ya, itu filosof dari Yunani. Bahkan karena ini lahir sebelum Masehi dan sebelum Nabi Isa, bahkan mungkin itu bisa jadi yang namanya Socrates, Aristoteles, Plato, ini mungkin ini salah satu utusan Allah, yaitu ditunjuk oleh Allah menjadi nabi atau rasul. Karena kan kita tahu jumlah nabi dan rasul, nabi saja itu 124.000, sedangkan rasul jumlahnya 314. Terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rashid. Ini pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada fase ini penerjemahan didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Ya. Selanjutnya berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Ya. Hari ini kita lihat yang berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada madrasah, universitas, dan merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pada masa ini pendidikan Islam berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan budaya Islam itu sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur Persia, Yunani, Romawi, dan India. Unsur budaya lainnya kemudian dalam perkembangannya potensi atau pembawaan Islam tidak merasa cukup hanya menerima saja unsur budaya dari luar itu, tapi juga mengembangkan lebih jauh sehingga warna dan unsur-unsur Islamnya tampak lebih dominan dan berkembang dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan-kemajuan tidak hanya dalam ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang berikutnya termotivasi oleh metode berpikir filosof Yunani, yaitu majunya pola pikir filosof Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan Muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabril Al-Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, dan lain-lainnya. Dan berikutnya adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ya. Dan
dari materi ini kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita peroleh dari mempelajari perkembangan Islam. Apa saja? Yaitu bisa mendorong semangat dari umat Islam untuk berjuang, ya, dan mendorong umat Islam untuk bisa meraih kemajuan yang hakiki, mendorong umat Islam untuk tetap memiliki prinsip hidup yang kuat. Dari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, Pak Fauzan akan membagi kelompok tugas. Dari kanan Pak Fauzan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk biar nama kelompoknya itu keren, ya, kita kasih nama kelompok Mawar, kelompok 2 kelompok Melati, kelompok 3 kelompok Anggrek, dan kelompok 4 kelompok apa? Bunga sepatu. Demikian ini kelompoknya. Kalian bisa mendiskusikan. Yang pertama dari kelompok Mawar ini mendiskusikan terkait perkembangan atau faktor-faktor kemajuan Islam apa saja. Yang kelompok Melati ini negara-negara mana saja yang menerima ajaran Islam, dan termasuk keduanya. Dan kelompok 3 ini menceritakan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kelompok 4 ini mendiskusikan tentang manfaat atau hikmah mempelajari sejarah kemajuan peradaban atau kemajuan Islam. Demikian, nanti silakan kalian diskusikan. Kelompok 1 dari hasil diskusi kelompok Mawar, silakan salah satu menjadi perwakilan menyampaikan hasil diskusinya kepada Mas Teddy, dipersilakan. Ya, faktor yang pertama itu ada terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua itu gencarnya gerakan penerjemah. Yang ketiga itu berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasinya oleh metode berpikir filsuf Yunani. Lalu yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih dari kelompok Mawar. Kita beri aplaus semuanya. Ya, untuk kelompok kedua, kelompok Melati bisa menyampaikan hasil diskusinya negara-negara atau bagian benua mana saja yang menganut agama Islam. Silakan dari perwakilan kelompok kedua, kelompok Melati atas nama Mbak Felia. Silakan. Dari hasil diskusi kami menemukan negara-negara yang menganut agama Islam di dunia itu yang pertama di benua Asia itu ada Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara kita Indonesia. Terus yang kedua dari benua Afrika itu ada Mesir dan Aljazair. Terus yang ketiga dari benua Eropa itu ada Prancis dan Inggris. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus. Ya, selanjutnya kelompok 3, kelompok Anggrek, untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan agama Islam. Silakan untuk Mbak Umala sebagai perwakilan dari kelompok 3, kelompok Anggrek.
Jadi di perkembangan Islam itu ada tokoh-tokohnya, yaitu pada bidang filsafat, yaitu tokohnya Muhammad Ibnu Abdul Rahman, lalu ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Asad Al-Saiq, Ibnu Bajjah Al-Farabi, Ibnu Sina. Lalu pada bidang kedokteran yaitu ada tokohnya yaitu Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya. Lalu ada Ibnu Ishaq Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Lalu selanjutnya yaitu pada bidang astronomi yaitu tokohnya Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakas. Lalu pada bidang matematika yaitu Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Oke, terima kasih untuk Mbak Kumala, kelompok 3, kelompok anggrek. Beri aplaus untuk kelompok 3. 4 kelompok bunga sepatu untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Jadi, hikmah mempelajari perkembangan Islam di berbagai belahan dunia adalah yang pertama, kita mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. Yang kedua, memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, sesuatu yang diinginkan akan berhasil akan tercapai. Yang ketiga, terhindar dari sikap rasis. Yang keempat, kita memahami bahwa sesama muslim adalah saudara, meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda. Yang kelima, menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa, suku, jenis rambut, dan sebagainya sebagai rahmat. Oke, terima kasih kelompok 4 atas hasil diskusinya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Tadi kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan latihan-latihan soal di lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya, hasil dari pembelajaran hari ini, kalian ada tugas proyek di rumah, yaitu dengan membuat buku mumbul terkait dengan materi yang dari kelompok masing-masing, kelompok mawar, kelompok melati, kelompok anggrek, dan kelompok bunga sepatu, yaitu dirangkum atau diilustrasikan dalam tugas yang berbentuk buku mumbul. Dan selanjutnya pertemuan berikutnya dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan kembali. Selain buku mumbul juga dilengkapi dengan materi PowerPoint yang telah disiapkan. Demikian, semoga kalian sukses selalu. Atas perhatiannya terima kasih. Marilah kita akhiri dengan berdoa, membaca doa kafaratul majlis dan sholawat fil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa adiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyamiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.